Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Dwi Utami dengan nomor NIM 211-22-307. Saya dari kelas PTIK 7A. Di sini di video kali ini saya akan mereview materi atau menjelaskan materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Apa saja yang saya bahas, yang saya dan teman-teman bahas atau pelajari selama pertemuan 1 sampai pertemuan 7 di kelas. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah e-commerce, mata kuliah e-commerce dengan dosen Pak Ipan Ripai MKom. Langsung saja untuk materi pertemuan penjelasan materinya. Langsung saja ke materi pertemuan 1. Materi pertemuan 1 membahas tentang penjelasan atau pengertian e-commerce, yang dimana e-commerce adalah atau yang disebut dengan electronic commerce adalah kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan secara online melalui media elektronik seperti internet. E-commerce juga dapat melibatkan pertukaran produk atau layanan bisnis konsumen atau keduanya. Di sini yang saya bahas selama di kelas adalah tentang penjualan pada TikTok Shop dan TikTok Seller dan juga Shopee Nah, tidak hanya itu, e-commerce juga memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, kelebihan dan kekurangan dari e-commerce sendiri, e-commerce memiliki kekurangan dulu deh. Resiko penipuan. E-commerce tidak dapat menjamin keamanan seluruh barang yang terjual. Persaingan harga antar toko dapat merugikan penjual. Kurangnya privasi pelanggan perlu memberikan detail pribadi kepada penjual seperti alamat dan nomor telepon. Dan untuk kelebihannya, di sini juga ada kelebihan dari e-commerce ya. Kelebihannya ada biaya rendah, pembuatan toko online lebih murah daripada toko fisik. Tetapi memerlukan kreativitas yang tinggi ya. Lalu ada jangkauan luas. E-commerce dapat menjangkau pasar yang lebih luas karena tidak dibatasi oleh wilayah. Jadi kita dapat memasarkan penjualan kita atau produk kita ke seluruh Indonesia tanpa ada batasan wilayah. Nah, yang terakhir ada tidak perlu toko fisik. Pemilik bisnis tidak perlu membangun atau menyewa toko fisik, tetapi kebanyakan zaman sekarang banyak yang memiliki toko fisik, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan lebih karena mengikuti zaman dan perkembangan, sehingga banyak juga yang mempunyai toko fisik lalu mereka mendaftar menggunakan toko online sehingga penjualan mereka dapat terjual lebih cepat karena dengan e-commerce dapat secara cepat menyebarkan informasi serta menyebarkan apa yang kita jual. Nah, selanjutnya itu untuk pertemuan 1. Lalu untuk pertemuan 2 dan 3. Untuk pertemuan 2, di sini saya membahas tentang riset produk marketplace, riset keyword produk, dan riset produk. Maaf, itu ada kesalahan. Maksudnya di pertemuan ini membahas tentang sebuah produk seperti apa yang bisa dipasarkan secara online dan pengenalan lainnya. Semisalnya apa yang akan kita pasarkan di dalam toko online. Shopee, contohnya Shopee atau TikTok pun kita harus mengedit atau membuat foto produk tersebut secara menarik, harus semenarik mungkin sehingga dapat dengan cepat menarik perhatian pembeli, sehingga toko yang kita jual atau yang kita punya
atau maksudnya toko yang kita buka dengan produk-produk yang kita jual dengan cepat dapat mencuri perhatian atau dengan menarik perhatian semua orang ketika semua orang sedang atau seseorang sedang mencari barang yang akan ia beli. Dengan melihat toko yang kita buat dengan gambar yang dipasarkan menarik, sehingga seseorang tersebut bisa membeli pada toko kita. Nah, lalu terutama untuk TikTok, barang yang kita pasarkan, gambarnya pun kita harus memoto produk tersebut secara langsung, tidak bisa mengambil atau mengcopy milik orang lain, karena TikTok mempunyai standar atau mempunyai peraturan tidak di mana kalau kita ketahuan mengcopy atau mengambil foto produk orang lain, maka akunnya akan terkena blok secara otomatis, sehingga kita harus semenarik mungkin, sekreatif mungkin, kita harus membuat foto produk itu sendiri. Nah, untuk pertemuan tiga adalah membuat akun Shopee dan juga TikTok Seller. Nah, untuk penjelasan pertemuan 3 ada di slide selanjutnya. Nah, ini adalah di sini ada saya sudah membuat TikTok akun ini, yang ini untuk akun Shopee saya yang telah dibuat, dan di bagian sini ada video tutorial yang saya ambil atau saya dapat kalian lihat, atau penjelasannya bagaimana cara membuka toko di Shopee memakai HP untuk pemula. Di sini kalian bisa ngeklik linknya, atau nanti di bawah video, deskripsi video saya akan sertakan link, sehingga kalian yang menonton video ini dapat melihatnya tutorial yang telah saya cantumkan di sini ya. Nah, tidak hanya itu, kita juga ketika membuat toko pada Shopee maupun TikTok, kita harus menarik mungkin, membuat toko tersebut terlihat menarik, terlihat cantik, lagi dan lagi untuk menarik perhatian pembeli, karena itu menjadi keuntungan atau bonus plus untuk pembelian. Nah, tidak hanya itu, di sini juga ada toko yang telah saya buat pada TikTok Seller. Nah, di sini juga saya telah mencantumkan tutorial bagaimana kita cara membuat akun TikTok Seller dengan lengkap. Kalian bisa melihat atau menonton videonya terlebih dahulu, sehingga kalian dengan cepat dapat membuat akun TikTok Seller maupun Shopee tanpa mengalami hambatan. Kalian bisa diperhatikan dari awal hingga akhir, sehingga kalian bisa dapat melakukan pembuatan akun. Karena yang saya alami pada pembuatan TikTok Seller mengalami sedikitnya hambatan ya, karena harus tidak bisa menggunakan email atau nomor telepon yang telah digunakan. Kita harus serba hati-hati, dikarenakan tidak bisa sembarangan untuk membuat TikTok atau TikTok Seller. Di sini banyak langkah-langkah yang harus kita penuhi dengan tepat dan baik, sehingga kita dapat membuat toko tersebut tanpa kena blok atau tanpa kena blok dari pihak TikToknya. Nah, setelah itu kita lanjut ke pertemuan 4. Pertemuan 4 di sini saya ada tentang ada tentang pertemuan 4 itu ada tentang upload produk di marketplace. Ini ada beberapa uploadan produk yang telah saya upload pada Shopee dan ini pada TikTok.
Nah, di sini saya telah mengupload beberapa produk. Di sini ada tempat pensil anak, di sini ada tumbler, Starbucks Mat, di sini ada kipas angin lipat, di sini ada lampu tidur, di sini ada dompet bunga-bunga. Nah, untuk bagaimana sih cara mengupload produk? Cara mengupload produknya ada tertera pada tutorial yang pada slide sebelumnya yang telah saya eh, jelaskan, telah saya sebutkan, kalian bisa menontonnya sampai selesai. Tidak hanya itu, yang telah saya jelaskan, yang telah tadi saya jelaskan ulang, di mana ketika kita mengupload sebuah produk di marketplace, di TikTok maupun Shopee, kita harus eh, membuat produk atau produk tersebut menarik, secara kreatif, seperti itu. Dan untuk penguploadan produk di TikTok, kita tidak bisa sembarangan mengupload dikarenakan TikTok sangat sangat kalau sangat berhati-hati. Kita perlu berhati-hati dalam mengupload produk TikTok di TikTok karena akunnya mudah kena banned, mudah kena blok, seperti itu. Nah, itu untuk pertemuan 4. Kita lanjut ke pertemuan 5. Nah, untuk pertemuan 5 di sini kita membuat konten TikTok menautkan keranjang kuning. Nah, untuk kalian bisa membuat video TikTok, Shopee maupun TikTok dengan cara tag sendiri produk yang kalian punya dengan cara sekreatif mungkin, ditambah dengan stiker-stiker atau ditambah dengan musik, ditambah juga dengan pencahayaan atau latar, bahkan eh, produk dalam keadaan baik sehingga dapat dengan cepat menarik perhatian para pembeli. Nah, dan tidak bisa dengan kondisi video yang buram, kondisi video yang jelek, yang kualitasnya jelek, tidak bisa. Kualitas videonya harus bagus, harus jelas, seperti itu. Nah, lalu untuk menautkan keranjang kuning. Nah, pada akun TikTok dan juga akun Shopee, kita dapat mengupload produk sehingga sebelum kita publish di sana kita dapat mencantumkan link produk yang telah kita upload sebelumnya dengan di bagian menautkan produk sehingga ketika konten kita diupload dan dilihat dengan pembeli, maka akan tertera keranjang kuning di mana dengan seperti itu bisa memudahkan para pembeli untuk mencari atau menemukan produk yang akan ia beli sehingga tidak perlu mencari-cari atau tidak perlu searching terlalu lama. Nah, dengan adanya keranjang kuning kita pembeli mendapatkan kemudahan untuk membeli sebuah produk yang ia lihat pada iklan konten TikTok maupun Shopee. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian pertemuan 6. Nah, ini untuk pertemuan 6 ya. Untuk pertemuan 6 adalah review hasil konten di marketplace atau TikTok. Di sini saya menautkan lagi beberapa link. Yang ini untuk link video ini untuk link video yang ini. Ternyata setelah di-review dan melihat berbagai macam dan beberapa konten TikTok atau konten di Shopee, ternyata untuk dapat dilihat dengan banyak orang atau disukai oleh banyak orang, ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti yang telah saya jelaskan tadi, seperti kejelasan gambar,
gambarnya resolusinya harus bagus, serta konten yang menarik, warna yang menarik, musik yang menarik, dan kita tidak bisa mengambil atau mengopi video ya produk orang lain. Nah, kita harus membuat video produk itu tersebut itu sehingga apa yang orang lihat ketika video kita bagus dan menarik dapat memudahkan untuk mengundang banyak orang untuk melihat, banyak orang untuk menonton hingga akhir. Lalu banyak orang yang berminat untuk membeli produk kita. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikannya kayak seperti yang telah saya perlu banyak diperhatikan dalam pembuatan konten maupun pengeditan konten. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan ke bagian pertemuan 6. Pertemuan 7. Pertemuan terakhir ya. Pertemuan 7 itu tentang mereview sebuah bukan mereview, di mana saya dan teman-teman kelompok saya berkunjung pada sebuah UMKM, salah satu UMKM yang ada di Kadugede, Kuningan, Jawa Barat, yaitu ke produksi keripik kangkung yang bernama Manyane. Nah, di sana kami mengobrol-ngobrol tentang bagaimana sejarah usaha tersebut, pemasaran dan serta target-target yang ditargetkan oleh penjual, targetnya siapa aja, lalu harga berapa dan kemasan berat berapa yang mereka jual, lalu bahan dan bahan yang seperti apa yang mereka jual, lalu pemasaran yang seperti apa yang dapat dengan cepat mengundang pembeli untuk membeli produk yang mereka pasarkan. Setelah itu mereka juga pada toko ini juga UMKM ini juga mereka telah memasarkan di berbagai marketplace seperti TikTok, Lazada, Shopee, sehingga mereka mengikuti pergerakan atau kemajuan zaman, sehingga produk yang mereka pasarkan dapat dengan cepat dilihat banyak orang. Mereka juga katanya mengikuti beberapa sekolah-sekolah atau yang bisa disebut acara-acara yang dimana bagaimana sih cara memasarkan UMKM, bagaimana produk kita dapat dikenal dengan cepat, seperti apa hal yang harus dilakukan agar terus produk yang kita jual terus dapat dilihat dan dikenal oleh banyak orang, seperti itu. Nah, lumayan untuk rasa dari keripik kangkung ini enak, gurih, lalu crispy ya. Setelah yang saya sempat mencobanya. Lalu mereka juga mempunyai website yang bisa kalian kunjungi, yaitu websitenya Manyane. Mereka sudah cukup lama membangun usahanya dari mulai 2020, yang dimana mereka membangun usaha itu kecil-kecilan, lalu di 2021 dan 2022 mereka tidak terlalu bersemangat katanya untuk berjualan karena respon yang sangat tipis dari pembeli. Tetapi di 2023 hingga 2024 mereka terus membangun, terus mempelajari bagaimana produk mereka terus-terusan dikenal oleh banyak orang, sehingga dalam kurun waktu 1 tahun mereka dapat meraup atau dapat memiliki penghasilan yang sangat tinggi dan kemajuan penjualan produk yang sangat tinggi juga. Nah, seperti itu. Nah, mungkin
Sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.